kabarnya hari ini? Pasti dahsyat luar biasa, amin? Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita yel-yel dulu yuk. Warrior of God, On fire. kurang semangat. Warrior of God, On fire. ayo teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang hadir ya Tuhan Yesus di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Tuhan yang layakkan setiap kami ya Tuhan Yesus. Sucikan kami, kuduskan kami ya Tuhan Yesus untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap ya Tuhan Yesus untuk memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, di mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedahsyatan hari-Mu, karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Tuhan, curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedahsyatan hari-Mu, karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Ayo teman-teman, tiba saatnya kita mau memuji menyembah nama Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita fokus sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus, sucikan kami, layakkan kami Tuhan Yesus untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan.
kasih Tuhan Yesus. Kami mau kasih hati kami Tuhan Yesus, pikiran kami hanya untuk-Mu Tuhan. Ayo teman-teman, kita angkat penyembahan kita buat Tuhan. Kita angkat suara kita buat Tuhan. Kita sembah Tuhan. Yesus Tuhan, kami sembah Engkau, kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sungguh luar biasa buat setiap hidup kami Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan Yesus selalu ada di kehidupan kami Tuhan. Kami cuma bisa kasih hati kami Tuhan Yesus untuk-Mu Tuhan. Kami cuma bisa kasih hidup kami untuk-Mu Tuhan Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita ulang dari awal dengan lebih sungguh-sungguh lagi.
kudus Tuhanku, satu sembah ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu
kekudusan-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu Diam dalam hadir-Mu Tuhan. dalam baitmu.
cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku. Ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Shalom anak-anak muda GBI Hope. Ketemu lagi kita hari ini. Kak Mama harap kita semua dalam kondisi yang baik, sehat dan luar biasa. Ya, hari ini Kak Mama dikasih PR sama Gaby dan tim untuk berbicara tentang Roh Kudus. Ya, tema Roh Kudus ini adalah tema yang gak favorit. Ya, hanya sedikit gereja yang mau membahas satu tema ini. Ya, mungkin banyak gereja lebih suka membahas tentang berkat, tentang sukses dan lain sebagainya. Ya, tapi hari ini saya dikasih tema yang luar biasa. Ya, Roh Kudus itu adalah satu pribadi, satu bagian pribadi daripada Trinitas Allah. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Roh Kudus adalah yang ketiga. Tetapi bukan berarti dia yang kuasanya paling nomor 3. No. Saya kasih kita semua, saya kasih tahu kita semua, Roh Kudus justru mempunyai kuasa, peranan yang sangat penting di hari-hari ini buat kita semua anak-anak Tuhan. Selama kita hidup, selama kita menjalani, kita dalam perjalanan rohani mencapai garis akhir, kita perlu tuntunan Roh Kudus. Kita perlu tangan yang memegang kehidupan kita supaya kita nggak melenceng ke kanan dan ke kiri. Lalu seperti Rasul Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan iman. Ya, begitu juga kita nanti kita akan sampai kepada Tuhan, kepada Allah Bapa di surga dengan perjalanan yang terus dituntun sama Roh Kudus. Ya, kalau kita nggak ngerti ini, maka memprihatinkanlah ke Kristus kita. Ya, jadi ingat, hari-hari ini kita perlu tuntunan, kekuatan, pemeliharaan, penolong, yaitu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Nah, misi Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah membentuk manusia rohani kita menjadi pribadi yang kuat, menjadi manusia rohani yang dewasa. Ya, supaya hidup kita mencapai satu perkenanan Allah dan kita menjadi umat yang layak bagi kerajaan. Peranan yang sangat krusial. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin mencapai yang namanya perkenanan Allah. Tanpa Roh Kudus kita nggak akan sampai garis akhir seperti Rasul Paulus katakan. Tanpa Roh Kudus kita nggak akan mengalami pendewasaan iman dan rohani di dalam Tuhan. Perhatikan baik-baik. Yoel 2:28 secara cepat. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Perhatikan baik-baik. Menjelang kedatangan Kristus yang kedua. Dan ini adalah waktu di mana gereja Tuhan menanti-nantikan saat yang sudah semakin singkat kedatangan Kristus yang kedua. Ya, dan gereja Tuhan sampaikan dengan tegas, hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan sampaikan, pencurahan Roh Kudus sudah terjadi hari ini. Dan pencurahan Roh Kudus itu tidak mengenal perbedaan usia, perbedaan ras,
perbedaan golongan, perbedaan status, siapapun dan semua orang akan dilawat Tuhan. Anak-anak yang muda, yang dewasa. Mungkin zaman dulu kita menganggap sesuatu yang aneh. Kalau lihat anak kecil, anak sekolah minggu nyembah Tuhan sambil nangis, ya, bahkan berbahasa roh. Waduh, jangan-jangan kita malah berpikir yang aneh-aneh gitu ya. Tapi ingat, adik-adik, hari-hari ini itu sudah menjadi sesuatu yang sangat biasa. Anak-anak sekolah minggu nyembah Tuhan sampai nangis. Anak-anak sekolah minggu mereka berbahasa. Ya, tangkap berkat terindah dari Bapa, pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran hari-hari ini sedang terjadi. Ya, buat kita anak Tuhan, saya ingatkan buat kita supaya kita tidak terlewat sama yang namanya berkat yang sedang Tuhan curahkan. Adik-adik, buka hatimu, minta Roh Kudus. Kamu dan saya, kita perlu Roh Kudus. Tadi saya sudah jelaskan sedemikian, kita perlu Roh Kudus. Kita nggak bisa hidup tanpa Dia. Ya, buka hati, minta. Itu anugerah. Tuhan nggak pilih siapapun. Siapapun kamu dan saya yang rindu buka hati dan minta sungguh-sungguh, engkau dan saya, kita akan terima berkat istimewa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan Roh itu, ingat, yang menuntun Anda dan saya ke dalam kebenaran, ke dalam trek yang akan menjaga kita supaya kita tetap berjalan dalam trek kebenarannya Allah, supaya kita nggak menyimpang ke kanan ke kiri bahkan tersesat. Yang setuju dengan saya katakan amin, haleluya. Kisah Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini adalah kisah yang terjadi di loteng Yerusalem. Ya, ketika murid-murid Tuhan menanti-nantikan janji Tuhan, yaitu pencurahan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus dicurahkan dengan 2 tanda, yaitu angin dan api. Ya, ketika para rasul dihinggapi oleh api, mereka tiba-tiba kepenuhan Roh Kudus. Dan tanda awal orang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka akan mulai mengucapkan bahasa-bahasa. Saya minta kita semua jangan sampai ada yang anti atau nggak mau atau nggak rindu kepenuhan dengan Roh Kudus. Saya minta adik-adik semua, anak-anak yuk, kalian semua harus kepenuhan Roh Kudus, dan yang ditandai dengan berbahasa. Haleluya. Mari kita buka kembali di Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 6. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Adik-adik, ini adalah fakta yang sedang terjadi di gereja. Banyak anak-anak Tuhan rajin ke gereja, rajin ibadah, mungkin sudah melayani, mungkin hanya telinganya saja yang mendengar Roh Kudus, tentang Roh Kudus, tapi mereka tidak mengenal. Ada pepatah katakan, nggak mengenal maka nggak sayang. Kalau kita nggak kenal, kita nggak sayang, kita nggak akan mengalami keintiman atau kedekatan dengan Roh Kudus. Ya, ayo mulai hari ini ya, pelajaran hari ini menolong setiap kita supaya kita mengerti begitu pentingnya, begitu perlunya kita
akan peranan dan tuntunan Roh Kudus di hari ini. Haleluya. Ya, jadi kita jangan menjadi golongan orang-orang yang tidak mengerti. Tapi setelah firman ini diberitakan, saya minta kita semua menjadi golongan orang-orang yang mengenal, mengerti, lalu kita intim dengan Roh Kudus. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Adik-adik, ini yang terjadi di luar Yerusalem, di luar orang Yahudi. Tadi Kak Bambang katakan bahwa Roh Kudus ini melawat semua orang tanpa batas, baik suku, ras, agama, umur, usia, golongan, semua dilawat Tuhan. Ya, ini bukti awal bahwa Allah adalah rindu untuk menyelamatkan seluruh umat manusia di bumi, bukan hanya bangsa Israel secara fisik, tapi seluruh bumi. Allah rindu selamatkan umat manusia. Ya, tadi kita lihat mereka memberi diri. Ya, sekali lagi adik-adik, untuk menerima karunia Allah terindah dalam hidupmu, yaitu Roh Kudus. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus memberi diri, membuka diri. Ya, Roh Kudus itu tertib. Kalau orang nggak mau memberi diri, dia nggak ngundang, Roh Kudus nggak akan nyelonong masuk. Perhatikan baik-baik. Kalian pasti tahu, kalau nggak diundang masuk, nyelonong masuk itu apa? Itu pencuri, itu pekerjaan si jahat. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Roh Kudus perlu kerjasama dengan kamu dan saya. Buka hati, minta dengan sungguh-sungguh. Yang belum berbahasa roh, belum dipenuhi Roh Kudus, minta sama Tuhan. Kamu pasti dapat, kamu pasti Tuhan kasih. Minta dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau perlu kamu minta datang sama KGB untuk didoakan, atau sama Kak Bambang, ayo nanti kita doakan. Kalau enggak, kamu minta sendiri dengan hati yang sungguh-sungguh, Tuhan pasti kasih. Haleluya. Ya, jadi Roh Kudus itu adalah roh yang tertib. Kenapa kita perlu Roh Kudus? Salah satunya, engkau akan mengalami sesuatu yang baru. Kita akan mengalami pertumbuhan, akan mengalami perbedaan yang luar biasa dalam kehidupan pelayanan, ibadah, doa, dan lain sebagainya. Yang jelas kita akan mengalami peningkatan, kenaikan level. Ya, mari semuanya ya, jangan bangga kita punya kekristenan begitu-begitu aja, tapi kita harus mengalami peningkatan. Amin. Haleluya. Ya. Dalam nats yang barusan kita baca, adik-adik, ya. Setelah percaya sama Tuhan Yesus, ya, setelah terima Tuhan, Tuhan nggak mau stop kita berhenti di titik itu. Sekali lagi, setelah kita percaya Tuhan, terima Tuhan, Tuhan tidak mau kita stop di titik itu. Tapi Tuhan menyuruh, meminta, ya, saya sampaikan dengan tegas ini, Tuhan yang minta, Tuhan yang nyuruh kita semua mengalami fase kedua. Setelah fase percaya Yesus, kita mengalami fase berikutnya yang gak kalah penting, ya, yaitu fase yang namanya pertobatan yang sungguh, fase yang namanya pertumbuhan rohani. Dan disitulah area di mana Roh Kudus bekerja, mempertobatkan kita dengan sungguh-sungguh, menolong kita sehingga kita mengalami pertumbuhan. Ya, karya Roh Kudus sangat krusial, sangat penting
buat kita semua ya. Jadi jangan sia-siakan ya, jangan kita nggak mengenal Roh Kudus ya. Oke ya, Roh Kudus itu akan membantu kita, menolong kita untuk kita membangun manusia batiniah ya, manusia batiniah atau saya pakai istilah di sini adalah inner man ya, manusia batiniah ya, meliputi apa saja ya, pertobatan sungguh-sungguh, pertumbuhan, pendewasaan rohani, hingga kita mencapai yang namanya holiness atau kekudusan ya. Kekristenan itu nggak sederhana loh, nggak simple loh. Gak asal kamu Kristen selamat loh, enak saja ya. Gak asal kamu percaya Tuhan Yesus sudah selesai. No, kamu dan saya harus sampai kepada level yang namanya kekudusan, baik hati, pikiran ya, kekudusan. Sampai di sini saya mau tanya, coba nggak usah kalian jawab juga gak apa-apa, nggak ada. Penting nggak peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Bagaimana kita mau mengalami kekudusan tanpa pertolongan Roh Kudus? Ya, oke. Saya mau ajak setiap kita buka di Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12:14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Perhatikan baik-baik. Kejarlah kekudusan. Kekudusan itu kalau ada kata kejar, berarti kekudusan itu bukan hal yang gampang diraih. Kita perlu mengerang, kita perlu lari, kita perlu berusaha supaya kita mencapai yang namanya kekudusan. Jangan jadi orang Kristen yang malas, tukang tidur, tukang molor, gak lakukan apa-apa. Tapi kita harus menjadi orang Kristen yang mengejar, berusaha supaya kita mencapai yang namanya kekudusan. Ya, nats berikutnya tadi katakan apa? Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Perhatikan baik-baik. Banyak orang Kristen, tetapi hanya sebagian kecil orang Kristen yang mengalami kekudusan. Jangan kita menjadi orang-orang Kristen tanpa kekudusan. Karena orang-orang Kristen golongan seperti adalah mereka yang tidak akan pernah ketemu sama Tuhan. Dan ini harus menjadi kerinduan kita semua sebagai orang Kristen. Apa tujuanmu dan tujuanku jadi orang Kristen? Ketemu sama Kristus. Wow, kamu bisa gak bayangkan gak adik-adik? Ya, kadang-kadang ya selama ini kita berdoa Tuhan Yesus, amin, next nanti iman kita akan berubah. Ketika iman nanti berubah menjadi kenyataan. Selama ini kita cuma beriman, kita nggak lihat tapi kita percaya. Tapi nanti kita akan melihat, bertatap muka dengan muka. Ketika kita rapture, kita akan ketemu. Ya, Kristus akan ketemu dengan mempelai wanitanya, yaitu kita semua gerejanya. Ingat, itu adalah golongan Kristen yang mengalami kekudusan. Bagaimana kita menjadi orang yang kudus tanpa campur tangan Roh Kudus? Adik-adik, sekali lagi, penting nggak karya Roh Kudus dalam kehidupan kita? Sangat krusial, sangat krusial. Ya, bahkan saya berani katakan, bukan soal penting nggak penting Roh Kudus, tetapi Roh Kudus di titik ini, Roh Kudus menjadi penentu orang itu masuk surga. Perhatikan baik-baik. Kalau masih ada orang yang malas belajar sama Roh Kudus, kalau ada orang Kristen yang masih nggak mau intim sama Roh Kudus, bahkan sebagian juga orang menolak apa itu kepenuhan Roh Kudus, apa itu bahasa roh. Ya, kita semua mengerti ini. Ya, Kak Bambang hari ini ajarkan buat kita semua. Ya, kita harus punya kerinduan supaya kita dipenuhi Roh Kudus. Bilang amin adik-adik. Haleluya. Adik-adik, Kak Bambang mau sampaikan satu hal. Ya, kita ini manusia punya punya keistimewaan yang luar biasa di antara semua ciptaan Tuhan. Ya, ketika Tuhan menciptakan seluruh ciptaannya, Tuhan berfirman, jadilah terang, jadilah petang, jadilah apa bla 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 bla. Ya, nah, bedanya dengan manusia, Tuhan gak ciptakan kita
Tuhan bicara jadilah manusia. Perhatikan ini. Tapi Tuhan mengambil tanah liat di tamannya Allah. Lalu tanah liat itu dia bentuk dengan tangannya. Dia bentuk. Saya yakin pembentukan Allah itu luar biasa. Dengan kasih, dengan teliti, dengan indahnya. Karena Allah berpikir, aku pengen buatan ini harus serupa dan segambar dengan aku. Ya, jadi kamu harus ingat, kita semua adalah dibentuk oleh Allah. Amin. Haleluya ya. Jadi kalau kamu lihat teman-teman kamu mau temennya kurang ganteng, kurang cantik, ingat mereka adalah bentukan Allah. Ya. Kalau kita lihat nih, Ko Wiwi gitu misalkan ya, Ko Wiwi ini orangnya putih sekali. Tapi kalau main futsal kenapa kakinya keras sekali? Wah, jangan lupa, Ko Wiwi adalah bentukan dari Allah. Saya nggak ngerti, mungkin dulu waktu Ko Wiwi dibentuk sama Allah, mungkin tulangnya mungkin dicampur sedikit sama tembaga, barangkali seperti itu ya. Haleluya ya. Moses, ya ini saya sebut nih biar pada nggak ngantuk nih ya. Moses kita lihat ini anak kecil, badannya kecil, nggak tinggi-tinggi amat, tapi kalau udah pegang bola, ya kalau giring bola, itu bolanya susah banget direbut. Kenapa? Dia diciptakan Allah dengan keahlian yang istimewa. Amin. Kornel, wah kita semua pasti tahu Kornel ya, SMP Adika ya. Ini Kornel, kenapa kulitnya agak gelap dibanding yang lain? Wah ya, itu juga dibentuk melalui tangan Allah. Saya nggak ngerti, mungkin waktu Allah dulu membentuk ya, itu mungkin ada campuran-campuran atau mix yang mungkin bahan pewarnanya mungkin agak gelap sedikit ya. Haleluya. Baik, secara cepat saja, Roh Kudus punya peranan yang sangat penting dan krusial dalam kehidupan kita ya. Kita ini dibentuk melalui tangan Allah yang luar biasa. Dan satu hal yang saya ingin sampaikan ya, setelah Tuhan bentuk kita, apakah selesai sampai di situ? No. Ketika Tuhan bentuk kita, Dia hembusi kita dengan nafas. Dan ketika Dia hembusi kita dengan nafasnya, itulah bagian daripada roh Allah yang diam dalam kehidupan kita. Itulah hembusan roh Allah buat kita semua. Ya, semua ciptaan Allah nggak ada yang spesial. Nah, kita harus tahu kodrat kita sebagai manusia, ya, kodrat kita adalah kita harus mengalami yang namanya keintiman dengan Roh Kudus. Ya, Roh Allah menyatu dengan roh kita. Roh Allah menyatu dengan roh kita. Ya, kodrat kita sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengalami intimasi atau keintiman dengan Roh Kudus. Hari-hari ini yang seperti ini harus terjadi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Haleluya. Saya lompatin saja karena waktunya sudah agak mepet ya. Inti dari pekerjaan Roh Kudus, inti ya, sampai kepada intinya dari pekerjaan Roh Kudus adalah membangun hakikat manusia, bagian manusia ke dalam. Itu Roh Kudus mau bangun ya, supaya manusia rohani kita mengalami pendewasaan, lalu hidup kita dikategorikan menjadi hidup yang layak bagi pekerjaan Tuhan ya. Saya mau gerak cepat saja ya. Ada satu oknum yang kita harus tahu ya, ternyata pekerjaan Roh Kudus ini ada pihak yang pengen menghalang-halangi, pengen menggagalkan ya, supaya Allah tidak bisa membentuk manusia sedemikian rupa supaya rencana Allah gagal ya. Haleluya. Nah, oknum tersebut punya target ya. Targetnya adalah supaya
kamu dan saya anak-anak Tuhan mengalami kegagalan di dalam bertumbuh. Perhatikan baik-baik. Oknum itu adalah oknum yang pengen supaya kita mengalami kegagalan dalam bertumbuh, ya. Oknum itu adalah pasti saingan si jahat, ya. Oknum itu oknum yang iri, ya. Di samping dia targetnya menggagalkan kita mengalami pendewasaan rohani, dia oknum ini sifatnya iri sama kita. Kenapa? Karena kita ini, siapa sih kita ini, ya? Kemudian kita ini dikhususkan Allah, diperkenankan masuk kerajaan surga, dan bahkan ingat adik-adik, kita ini nanti akan diposisikan di mana posisi kita akan menggantikan posisi yang dulu oknum ini tempati. Kalau kalian mau tahu posisi adalah, posisi yang akan kita tempati adalah posisi praise worship di kerajaan surga. Berbahagialah kita semua yang selama ini kita memuji, menyembah Tuhan atau melayani dalam hal ini, ya, karena nanti kita di surga kita akan terus memuji dan menyembah Tuhan, ya. Oknum ini akan meracuni pikiran kita, ya, supaya pekerjaan Roh Kudus di dalam mendewasakan, membangun manusia rohani supaya mengalami kegagalan, ya. Bagaimana caranya mereka bekerja? Bagaimana caranya roh oknum ini bekerja? Mereka menyusup, adik-adik, perhatikan baik-baik. Mereka menyusup ke dalam gereja, ya. Mereka menyusup ke dalam gereja. Tempat gereja itu adalah tempat yang sebenarnya dia sangat benci, tapi dia merelakan dirinya masuk menyusup dalam gereja demi menggagalkan anak-anak Tuhan mengalami yang namanya pendewasaan rohani, ya. Kalau kita mau tahu, saya sebut itu namanya roh agamawi, ya. Sebenarnya Kak Bambang masih banyak banget yang kita mau bahas supaya kita, tapi karena waktu, ya, mungkin nggak terlalu detail, tapi biar Roh Kudus menolong kita semua, ya. Adik-adik, ini adalah serangan yang sangat mengerikan dan serangan telak dari si iblis buat gereja Tuhan, ya. Karena peperangan ini terjadi bukan di luar gereja, tapi peperangan ini terjadi di dalam tubuh gereja. Perhatikan baik-baik, ya. Kita sudah nggak sadar, kita nggak nyadar kalau sebetulnya kita ini adalah target, salah satu target dari si iblis. Ya, hari ini biar kita makin waspada, kita makin hati-hati, ya, dari serangan iblis itu, ya, penyusupan iblis ke dalam gereja, ya, yang merasuki pikiran, meracuni pikiran kita supaya kita nggak bertumbuh, yang menggagalkan, menghalang-halangi pekerjaan roh iblis, yang menghalang-halangi pekerjaan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, ya. Ini survei membuktikan pekerjaannya sangat berhasil dan cukup efektif. Buktinya ada, buktinya ada. Coba kita lihat, ya. Saya rasa gak asing lagi di lingkungan kita. Ini orang Kristen melayani Tuhan, rajin ke gereja. Orang Kristen perpuluhan, persembahan. Anak-anak muda giat banget melayani, tapi karakternya tidak pernah berubah, ya. Yang sukanya tawuran, ya tawuran, padahal rajin ke gereja, ya. Yang sukanya nonton video porno, tetap jalan terus nonton video porno, ya. Yang sukanya merokok terus, sedot terus, gak ada berhentinya. Ke gereja sih, ke gereja, tetapi tidak mengalami pendewasaan rohani, pertumbuhan rohani. Rohaninya tidak pernah dibangun. Perhatikan, itu adalah contoh orang-orang yang sudah menjadi korban roh agama, ya. Apa sih roh agamawi itu? Ya, kita loncat lagi nih. Apa roh agamawi? Roh agamawi adalah penghulu roh jahat
yang berusaha menggantikan peranan Roh Kudus dalam pribadi umat Tuhan. Ya, sekali lagi, roh agama ini adalah penghulu roh jahat yang berusaha menggantikan peranan Roh Kudus dalam kehidupan pribadi umat Tuhan. Ya, di sini dikatakan, ya, Kak Bawang ambil dari naskah dari hamba Tuhan, disampaikan penghulu. Perhatikan baik-baik yang perlu kita waspadai. Ini yang memasuki gereja bukan roh jahat yang ecek-ecek, adik-adik. Bukan roh jahat yang memasuki orang Gerasa yang beribu-ribu, lalu ketika Tuhan Yesus datang, wah mereka menyembah sujud sama Tuhan. Tapi ini penghulu roh jahat. Kalau kalian jeli, kalian kasih tahu siapa penghulu roh jahat. Ya, malaikat itu sebetulnya ada penghulunya, ada beberapa ya, ada banyak sih ya, ada yang bilang 7, ada 4. Mungkin kalau kita bilang 4 ya. Malaikat tersebut penghulunya ada 4, ada Mikael, lalu ada Rafael, ada Gabriel, lalu ada juga Halel. Ya, Halel ini adalah malaikat pemuji dan penyembah yang kemudian jatuh dalam dosa. Lalu Tuhan buang ke bumi dan dia berubah nama menjadi Lucifer. Sudah ngerti sampai di sini? Siapa yang menyusup ke gereja Tuhan? Bukan roh yang ngecek-ngecek, Lucifer sendiri. Dia menjadi roh agamawi, yang melalui roh penyesat, roh agamawi. Dia bekerja ngacak-acak pekerjaan Roh Kudus. Ya, makanya selalu ada aja hambatan. Ya, kalau orang mau bertumbuh ada aja hambatan. Ya, itulah pekerjaan roh agama. Ya, mereka bekerja dalam pikiran Allah, gak usah yang serius-serius amat. Lu jadi orang Kristen biasa aja, gak usah terlalu fanatik. Udahlah, hidup itu yang seimbang saja. Sering dengar kata-kata seperti ini ya. Udahlah, hidup itu seimbang saja lah. Ke gereja, habis itu kita jalan-jalan nongkrong lah biar seimbang. Terlalu suci nggak baik. Itu pengertian ajaran daripada roh agama. Ya, mereka hanya ingin kita melakukan ibadah secara rutinitas saja. Tetapi mereka nggak mau kita mengalami pertumbuhan rohani, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Baik, saya loncat lagi. Ya. Jadi saat ini siapa sih yang dipakai oleh roh jahat ya untuk bergerak dalam roh agama? Ya, saat ini ya, siapapun bisa dipakai, baik jemaat, pelayan, ketua bidang, ketua komsel, bahkan ini yang lagi bicara di depan kalian. Ini bisa dipakai roh agama. Ya, bahkan di samping manusia yang bisa dipakai, juga gereja bisa dipakai oleh roh agama. Ya, kapan gereja dipakai oleh roh agama? Satu, ya, ketika gereja itu hanya mengerjakan pekerjaan yang rutinitas, asal mengadakan ibadah setiap minggu, ya, asal pokoknya ada ibadah, ada persembahan, rutinitas sudah. Dan dengan mengabaikan membangun jemaat sampai kepada umat yang layak kepada Tuhan. Ya, jadi gereja yang hanya melakukan rutinitas, gayanya rutinitas saja. Apa yang biasa dilakukan, lakukan aja. Yang penting hari Minggu ibadah. Kekudusan nggak pernah diajarkan. Roh Kudus nggak pernah diajarkan. Pendewasaan iman nggak pernah diajarkan. Jemaat tidak pernah diajar untuk mengalami pendewasaan. Ya, itu sudah terkontaminasi. Gereja yang sudah terkontaminasi dengan roh agama. Haleluya. Bagian yang terakhir. Lalu apa solusinya buat kita semua? Hari-hari ini kita harus cerdik, harus mengerti permasalahan ini. Ya, apa yang harus kita lakukan? Yang satu, umat Tuhan, anak-anak muda GBI. Yang pertama, catat baik-baik, kalian harus mengalami kepenuhan firman. Ya, kalau pengetahuan firman dangkal, kamu akan gampang banget ya kepincut sama roh penyesat. Mereka sangat licik, lihai,
dan terampil sekali. Ya, kita sudah kompakan di YouTube GB Hope. Kita semua mari baca Alkitab setiap hari 5 pasal. Ya, saya juga belum lama mendisiplin, sebelumnya saya cuma 2 pasal. Tapi saya alami satu perubahan yang luar biasa, dahsyat banget. Ya, kawan-kawan ada yang 10 pasal, mungkin saya belum sanggup. Saya dari 2 pasal rutin, kemudian saya pindah ke 5 pasal. Ini saya mengalami berakar dalam firman. Pengetahuan akan firman itu beda, men. Ya, jadi kalau kita waktu itu kita rapat dan tentukan berapa kita harus baca Alkitab, 5 pasal. Saya yakin itu adalah tuntunan Tuhan buat kita semua. Ya, anak-anak GB Home, baca firman Tuhan setiap hari 5 pasal. Bikin renungan, sharingkan remamu ke grup masing-masing. Lakukan ini dengan setia. Ya, yang kedua, adik-adik, ya, kita harus mengalami keintiman dengan Roh Kudus. Apa yang dimaksud dengan keintiman dengan Roh Kudus? Kita harus melakukan firman supaya kita tidak mendukakan Dia, supaya Dia tetap betah, enjoy, nyaman tinggal dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita menjaga kekudusan, kita menjadi pelaku-pelaku firman. Yang ketiga, yang terakhir, yang harus kita lakukan, kita harus beribadah dan melayani Tuhan dengan setia dan dengan hati yang terus tertuju kepada Tuhan. Camkan baik-baik, hari-hari ini hari-hari terakhir, di mana kita sedikit lagi akan menyaksikan kedatangan Kristus yang kedua. Bisa nanti, bisa besok, bisa kapanpun. Ya, waktunya sudah gak lama lagi. Mari kita semua lakukan 3 hal ini dan minta Roh Kudus tuntun hidupmu dan hidupmu, supaya kita mengalami pendewasaan rohani, lalu kita mengalami perkenanan Allah, dan kita dinilai Allah. Kita adalah umat yang layak. Amin. Haleluya. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu, Kau yang maha tahu dalamnya hatiku. Tiada yang lain seperti dirimu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Tundukkan kepala, satukan hati dalam doa. Adik-adik, buka hatimu, angkat tanganmu di tempat masing-masing. Abang mau berdoa buat kalian. Buka hatimu, minta Roh Kudus penuhi engkau dalam hidupmu. Bapa di surga, firman-Mu sudah selesai diberitakan, dan pengertian-Mu terus menolong setiap kami. Saat ini aku berdoa bagi setiap anak-anak muda dan siapapun yang mendengarkan siaran ini, yang mengangkat tangan, yang membuka hati, minta Roh Kudus memenuhi hidupnya. Aku berdoa, Tuhan, masuklah dalam kehidupan hamba-hamba. Anak-anak muda, buka hatimu dengan iman, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus dalam nama Yesus. Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus yang akan menuntun engkau
ke dalam kebenaran Allah yang akan menolong engkau menuju kepada kedewasaan rohani supaya engkau menjadi umat yang layak bagi kerajaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hadiratmu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua berkata amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom Warrior, Apa kabarnya nih? pasti dahsyat luar biasa kan? Amin. Haleluya. Ting. Jadi kita mau ngapain nih, Vin? Nah, jadi sekarang ini kita pengen pengumuman nih, Lan. Tapi kali ini kita nggak berdua aja karena kita ditemani oleh teman baru kita. Datanglah dia, Moses. Moses. Iya. Halo Warrior. Halo. Tapi sebenarnya Moses ini pernah ikut pengumuman ya, pertama kali di video pertama kita itu, yang suaranya masih rada mendep gitu, jelek lagi. Sekarang hilang. Ya, oke. Ting. Nah, yang pertama kita akan ada sharing time. Hah, sharing time. Di mana tuh? Jadi sharing time itu minggu depan ya, jam 7 di Zoom. Di Zoom. Yakin nih cuma di Zoom? Mungkin antara Zoom atau enggak di mana ya, Lan? Google Meet. Google Meet kalau nggak salah. So, apa lagi ya? Eh, Discord Discord mungkin. sama Hangout. Nah, iya. Antara Jadi, 4 itu ya teman-teman. Buat Warrior harus ikut banget nih ya. Nggak boleh enggak. Nah, buat teman-teman yang masih bingung nih gimana ke depannya, langsung aja join ke grup WhatsApp kita. Nah, terus nih yang masih belum bisa join ke grup WhatsApp gimana caranya dulu? Gampang banget, Bro. Wah, gimana tuh? Kalian tinggal DM ke Instagram kita yaitu bog.hop. Ntar bakal dibalas sama adminnya. Terus masuk. Adminnya baik pasti ya? ramah banget ya. Jokes. Yang kedua, kita ada dapur kasih. Dapur kasih. Iya. Kapan tuh? Dapur kasih itu setiap hari Senin ya? Iya. Emang Jam? iya? Hari Senin ya? Hari Senin ya? Senin jam 11 sampai 12. Jam 11 sampai jam 12. Oke, teman-teman dicatat ya, hari Senin jam 11 sampai jam 12. Di mana? Di gereja GB Hop tempat ini. Oke. Oh ya, tapi ingat ya teman-teman ya, harus tetap social distancing dan pakai masker. Yang ketiga, kita ada ibadah raya online. Ibadah online. Iya. Gimana tuh? Di YouTube. Channel YouTube-nya yaitu GB House of Prayer. Di mana, Pin? Di sini nih. Di di sini nih, ada di sini. Nah, Ini ya. teman-teman boleh langsung klik juga di sini. Kasih unjuk dah, teman-teman dah. Nah, kalian langsung klik aja i-nya itu ya. Nanti ada di situ kok. Ingat ya, hari Minggu jam 5 sore. Terus selanjutnya kita ada yang service online alias ibadah dewasa muda. Di mana tuh? Jadi gue aja nanya deh lo jawab. Gimana tuh? Di YouTube-nya GB House of Prayer Ciledug, tepatnya hari Jumat jam 7 malam. Oh, Langsung ya ditonton. Pasti memberkati banget. Yang selanjutnya kita ada ibadah JC online. Wih, di mana tuh? Gimana tuh? ibadahnya tuh di channel YouTube yang sama kayak tadi di GB House of Prayer Ciledug. Kapan? Hari Minggu jam 1 siang. Langsung ya teman-teman yang umurnya rentan-rentan JC langsung aja join, oke? Ting ting ting. Nah, selanjutnya kita ini bakal ada program baru nih, gengs. Wih. Iya. Namanya Apa tuh? adalah Walkie Talkie Warrior Talking. Nah, Kapan tuh? kapannya masih belum tahu sih, tapi kita nanti bakal talkingnya itu sama Ci Lisa, istrinya. Ko Jimmy. Iya, betul banget. Nanti kalian langsung aja ya pantau aja terus YouTube Channel kita. YouTube kita. Dan jangan lupa nanti kalau videonya udah muncul di like, oke? Comment and Subscribe. Iya, sip dah. Oke banget. Nah, sebelum kita mengakhiri pengumuman kita, pastinya kita mau menghimbau teman-teman semua untuk stay at home. Terus jangan lupa social distancing. terus Jangan lupa di rumah pakai masker. nah, sebelum kita mengakhiri pengumuman kita, pastinya kita mau menghimbau teman-teman semua untuk stay at home. Dan juga social distancing. Dan jangan lupa pakai masker. Dan kalau mau keluar itu harus penting-penting aja. Dan kalau mau keluar kita harus bawa hand sanitizer. Ayo kita pakai dulu kan. Dan teman-teman jangan lupa untuk baca Alkitabnya. Sudahkah Anda? 5 pasal hari ini. Oke teman-teman, sekian aja video dan pengumuman kita hari ini. Kiranya dapat memberkati dan see you on next week. Warrior of God on fire!